Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Gian dan bareng Arik di sini di podcast Afternoon. Nah, ternyata banyak request nih dari Soipilah di rumah semua. Ternyata banyak yang belum dibahas nih masalah tips-tips naik gunung ini. Ya, waktu itu kita bahas tentang pecinta alam, ngegiat alam. Betul. Dan ya Soipilah di rumah ada yang kayak ini gimana cara ibadah misalnya belum terlalu detail gitu ya. Dan hari ini kita kembali bersama dengan Bang Wahid Ihwan Nurdin. Banyak banget sih yang saya pribadi juga masih banyak sih yang pengen ditanyain Bang ya. Banyak banget yang masih bisa diulik dan biar Soipilah di rumah juga bisa mempersiapkan lebih lanjut kalau mau naik gunung, kalau mau ke alam dan sebagainya. Karena ya tidak hanya tentang peralatan basic terkait kesehatan yang P3K dan sebagainya. Tapi untuk masalah beribadah. Nah, itu penting juga, belum terlalu detail banget ya. Akhirnya kita undang lagi aja Bang Wahid nih. Kita korek-korek lagi aja dari beliau. Jadi saya bilang stay tune nih. Kita tanya lagi Bang Wahid. Bang, masalah kemarin tuh kita lanjutin nih. Siap. Tapi ada beberapa yang pengen kita gali nih, terutama masalah ibadah kalau di gunung. Nah, kemarin kan kita udah bahas sedikit tentang tayamum. Nah, kira-kira apa lagi nih kalau kita mau ibadah di gunung tuh yang perlu dipersiapkan? Ya, sebelum ke ibadah mungkin ya. Masing-masing tempat kan pasti punya ciri khas ya. Ciri khas punya budaya. Ya, kita sebut saja etika lah ya, etika di gunung. Nah, di gunung itu ada beberapa etika yang mungkin harus kita jaga juga ya. Bukan ke mistisnya sebetulnya ya, bukan ke mistisnya. Lebih ke menghormati bagaimana kita berakhlak di alam gitu kan. Kita berakhlak tidak hanya di kelas atau tidak hanya di kantor, tapi di alam juga harus berakhlak, tidak semena-mena di alam, teriak-teriak, ngomong kasar gitu. Tapi ada etika juga. Nah, saya ada pengalaman misalkan ketika waktu itu bawa rombongan ke Semeru ya. Semeru itu ternyata di situ itu masih kental budaya apa istilahnya, budaya kayak sesajen gitu. Sesajen. Makanya di Semeru itu setelah Ranukumbolo menuju Kalimati itu banyak pohon-pohon besar yang dibalut dengan kain putih. Kain putih. Itu kita melakukan perjalanannya malam hari lagi. Waduh, ada putih-putih apa? Ternyata kain. Nah, itu kan budaya. Kemudian ada seperti kayak bendera gitu ya, bendera segitiga gitu. Seperti aksara Jawa atau jimat gitulah ya. Nggak tahu. Itu kan bentuk dari budaya di sana masih kuat gitu ya. Masih sering dipakai ibadah gitu oleh warga setempat. Nah, di situ kan kita istilahnya nggak boleh sembarangan gitu kan. Tiba-tiba nulis gitu ya. Tiba-tiba di kain putihnya ditulis-tulis gitu kan. Jangan dong, jangan. Sukri love misalnya. Meninggalkan jejak. Nah, itu kemarin kan udah dibahas ya, nggak boleh meninggalkan vandalisme itu. Nah, itu kan budaya setempat. Itu etika kita di gunung. Ucapan kita nggak boleh sembarangan ngomong ya. Sekali lagi bukan karena mistisnya, tapi ya adab ya Kang. Adab ya, betul. Dimanapun adab, termasuk di alam gitu. Ya kalau boleh berbagi sedikit kan, dalam Islam kan diajarkan bahwa hutan itu adalah salah satu sarang jin kan. Ya makanya wajar kalau misalkan ada yang kesurupan, ada yang hal-hal mistis lain gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke individunya, gimana dia beradab di gunung, di hutan, di alam gitu. Iya. Kayak misalnya etika juga, mengingat Allah juga itu termasuk etika mungkin. Mengingat Allah, makanya tadi kenapa niatnya harus ibadah tuh naik gunung ya satunya itu. Insya Allah kalau kita niatnya karena Allah ibadah gitu ya. Betul. Ya selama di perjalanan kita akan aneh-aneh lah. Nah, kalau ketemu aneh-aneh di gunung nih, pasti ada persiapan mental dong. Ada, pasti ada. Apa aja nih yang harus disiapin di mental kita? Ya yang paling utama ya, karena kita muslim gitu ya. Salah satunya adalah kita banyak baca Al-Quran nih ya. Baik sebelum melakukan pendakian ataupun di saat mendaki gitu. Itu membaca Al-Quran salah satu memperkuat iman gitu ya. Itu untuk benteng mental, gitu. Benteng. Kemudian jangan lupa ketika di gunung gitu, kalau kita yang muslim ya. Yang muslim jangan lupa kita al-masurat misalkan. Salah satunya untuk menghindari dari gangguan kan, gangguan makhluk-makhluk gaib itu salahnya. Itu salah satu kita untuk membentengi iman kita mental gitu ya. Insya Allah lah.
Jadi dari dalam dirinya kita pun harus disiapin. Benar sekali. Bukan cuma makhluk-makhluk mistis, kayaknya makhluk-makhluk yang kayak babi hutan Nah, gitu iya, kayaknya benar. harus di ini ya. Itu harus Liar dihadapi gitu. juga. Iya, Soalnya iya. pernah juga pengalaman Oh iya, saya dulu gimana ketika di Ciremai tahun berapa itu. Tenda kita diserang sama babi gitu. Babinya jangan emosi. Sama babi. Ya. Diserang gitu ya. Wah, diacak-acak. Wah, sampai diacak-acak. Diacak-acak alat-alat masak tuh sampai masuk ke jurang gitu kan, diserudukin mungkin. Enggak ada makanannya gitu. Sampai gitu. Itu kan mental juga. Iya. Gimana caranya kita menghadapi, apa lari atau gimana? Akhirnya gimana caranya? Ya kita diem aja di tenda. Diem gitu ya. aja. Biarkan dia ribut sendiri di luar tenda. Kebetulan malam kan. Kalau ketemu anjing juga ya. Ketemu anjing ya tenang aja gitu. Asal kita nggak ganggu dia kan. Makanya di gunung itu kan biasanya udah ada jalur-jalur ya. Ya. Kita jangan sok-sokan bikin jalur baru. Kalau kita bukan tugas kita gitu kan. Kita tugas hanya ingin menikmati alam, ya udah jalur yang ada aja. Jadi Soipilah jangan sok ngide ya kalau gunung. Iya, ada ilmunya itu. Iya. Tetap ada jalurnya yang Benar, penting ya. tetap ada jalurnya. Ngomong-ngomong soal anjing tadi nih. Wes, kenapa deh? Kenapa deh? Masalah anjing nih. Kan anjing juga kalau dijilat anjing nih, kalau nggak salah nih Bang ya, kan harus ada cara-cara bersihinnya gitu kan. Nah, kalau di gunung juga itu masuk gak? Caranya gimana? Ya tetap berlaku. Tetap berlaku ya. Ya tapi kalau sekali lagi kalau tadi kita tidak menemukan air kan, kita tetap pakai langkah-langkah yang seperti pakai tanah gitu ya. Oke. Pakai debu, ya syukur-syukur ada air gitu ya. Jadi tidak menjadi alasan ya kan? Tidak menjadi alasan gitu ya. Ah di gunung ngelus-ngelus anjing gitu ya. Dijilat-jilat biarin. Kita yang jilatin aja. Jangan ya saya bilang di rumah. Nah, terus masalah kalau kita udah suci juga kan, Ya. pasti kalau sholat nyari kiblat dong. Iya. Kalau- Oh iya benar tuh. Masalah kiblat Iya, nih. masalah kiblat Gimana itu penting tuh? Rika. Iya. Gimana Bang? Ya kalau sekarang sebenarnya udah enak gitu ya. Para pegiat alam atau para pendaki sudah dipermudah oleh teknologi. Ya. Kita bisa bawa HP yang ada kompasnya, bahkan jam tangan udah ada kompasnya. Ya. Jadi kita bisa ngikutin. TV juga ya? TV. bukan beda. Saya polos nggak ngerti. Jadi kalau misalnya di Tapi HP-nya itu ketika bawa. Kalau misalkan pas nggak bawa, Ya, kalau nggak bawa kita itu bisa gimana? pakai cara-cara di alam, memanfaatkan alam. Misalkan kita bisa lihat arah matahari. ada matahari. Matahari terbenam ke Barat. barat. Berarti kita ke barat mana nih? Kita cari dulu. Condongnya kemana tuh Bang kalau di alam tuh? Kan barat juga. Kan nggak barat. Kalau barat kan barat berarti ya. kita ke Ya, Afrika berarti. barat agak kanan dikit. Kanan dikit ya. Kanan oke. dikit ya. Barat agak. Jadi nggak pure ke barat. Jadi Iya, kita sholat menghadap mana? Barat. Salah. Bentar itu ke Afrika. Menghadap kiblat. Barat kiblat ya. Oke. Pokoknya patokannya adalah udah nemu barat, kanan dikit. gitu ya. Oke, siap kan. Gitu. Atau bisa lihat dari pohon. Pohon biasanya ada lumut ya. Oh, itu juga benar itu. Itu. Lumut apa itu? Gimana Nah, caranya? biasanya pohon itu tidak semua sisinya dibalut oleh lumut. Oh, iya. Kiblatnya mana? Kiblatnya adalah bagian lumut yang kering. Oh. Nah, misalkan ini pohon nih. Ini lumutnya basah, ini kering. Oh, berarti yang kering. Oh, berarti sana. Lumut barat. tetap ada tapi kering gitu. Beda, pasti beda. Yang ini oke. basah, yang ini agak kering. Kenapa? Karena ketika matahari di tengah, matahari itu akan lebih panas ketika turun. Nah, jadi yang ini akan lebih kering. ketika mau Berarti terbenam. barat sana. Berarti. Itu salah satunya. Iya. Tapi syukur-syukur ada kompas ya. Betul. Lebih Sekarang akurat. semakin dipermudah sih. Benar ya. ya. Nah, tapi terkait dengan sholat juga nih, Gi. Baik. Kayak misalnya kita udah bawa sajadah. Nah, kadang kan maksudnya di alam itu ya nggak bersih lah ya kayak masjid atau gimana. Nah, itu gimana ya? Sebenarnya kalau kita mau sholat tuh. Ya, pertama kita harus bisa pastikan bahwa pakaian kita ini suci gitu ya. Kalau misalkan. Tapi untuk jaga-jaga kita bisa bawa sarung mungkin ya. Bisa ganti baju gitu ya. Untuk jaga-jaga. Dan untuk tempat, pastikan tempatnya datar. Oh, Jangan sampai pas tanjakan. Apalagi pas kiblatnya ke bawah. Pas kita guling. Ya. Jadi tempatnya cari yang landai, yang nyaman sekiranya agak luas, enggak di tengah jalur gitu kan. Ntar ada pendaki lain mau lewat kan susah. Jadi cari tempat yang agak luas, kemudian dipastikan situ bersih, bukan jalur dari binatang liar. Kan kita nggak tahu apakah babi lewat situ atau enggak. Iya. Dan survive-nya kita usahakan pakai alas gitu ya. Oh iya. Usahakan pakai alas gitu. Jadi salah satu pentingnya punya partner itu juga tadi ya supaya Iya, tahu biar ngerti tempat-tempatnya. gitu. Iya. Misalkan kita nggak bawa partner, sholat kemana nih arahnya? Kemana aja, ada Allah mah tahu niat kita.
Ya bener sih, gitu, ya, bener Allah bener. tahu cuman kan Nggak ada ikhtiarnya ya. Iya, nggak ada usahanya. Nah tapi ini mah pahit-pahit sih bang, pahit-pahit nih. Kalau misalnya kita ya ini mah atas izin Allah ya, tiba-tiba tersesat nih di di alam atau di gunung lah gitu. Tapi bukan tersesat tidak ada arah karena itu. Tersesat kehidupan. Tersesat karena tidak ada tracknya, kita keluar dari jalur dan sebagainya. ya Nah, itu gimana? tipsnya pertama adalah ketika kita tersesat misalkan, kita jangan lanjutin perjalanan. Ketika kita udah sadar nih, kayak kita udah sadar sesat, wah nyasar kayaknya nih, oh lanjut aja, jangan itu ya. Pokoknya ketika udah sadar nyasar, diam kita, berhenti. Kalau misalnya lihat ke belakang, wah saya harus balik lagi. Sekiranya inget jalur yang sebelumnya, balik lagi boleh. Tapi sekiranya nggak inget, diam di tempat, sambil ya boleh teriak-teriak lah gitu ya, teriak-teriak atau bikin tanda gitu ya. Biasanya ada peluit kan, tas carry itu kan ada peluit di sini biasanya. Nah, pakai peluit atau. Oke, iya. Jadi ketika nyasar, pokoknya jangan, kayaknya nyasar nih. Bismillah, lanjut aja. Semoga sampai tujuan. Bismillah. Itu modal nekat ya. Nah, Modal soalnya nekat dulu pernah saya bawa rombongan itu, ada nyasar satu orang. Satu orang. Yang kewalahan satu kelompok. Iya pasti ya. Yang khawatir saya sebagai guide-nya dong. Tapi alhamdulillahnya ketemu. Nah, tipsnya kalau misalkan kita yang nyasar, cari pohon. Oke. Kita naik sambil lihat misalkan, sambil teriak-teriak, kalau sambil dilihat mana misalnya ada, oh itu kelihatan, turun ke sana. Atau misalnya kita sadar rombongan kita ada yang nyasar, hilang satu nih, kita yang naik pohon gitu ya. Oke. Itu salah satunya. Harus peka juga ya, harus lihat. Peka gitu ya. Jadi sesama rombongan harus ingat gitu. Oh, mana nih satu lagi, nggak ada kan? Jangan-jangan tiba-tiba ngerubah gitu kan. Jadi yang putih-putih tadi yang itu bahaya juga ya. Iya itu. Nah kalau misalnya ada ini persiapan juga sih tadi amit-amit bang. Tiba-tiba kita naik gunung Rik, kan nggak tahu juga misalnya sekarang lagi hujan kayak gini, ada badai itu. Waduh. Cara menanggapinya gimana bang? Betul. Ya tadi kita harus cari tahu gitu ya, cari tahu informasi dari media atau dari yang lainnya. Kemudian biasanya kalau kita naik gunung itu harus ada administrasi. Datang ke lokasi, kita nggak ujuk-ujuk, datang langsung naik. Datang administrasi dulu dong. Nama misalkan Kian, Afik. Terus yang dibawa berapa orang, siapa aja, nomor HP. Di situ KTP ditahan. Fungsinya buat apa sih gitu? Terus bayar juga kan biasanya. Fungsinya buat apa? Buat misalkan ini rombongan udah 3 hari nggak turun-turun nih. Nanti tim bawah nih gitu. 3 hari nggak turun kemana? Nah ketahuan dari situ, dicarilah gitu di situ. Jadi jangan kita jadi pendaki yang ilegal gitu ya. Pengen nggak bayar lah, akhirnya udah naik. Ya resikonya ketika hilang, ya bukan tanggung jawab dari pengelola gitu ya. Makanya pentingnya kayak gitu. Badai misalkan, kalau kita sosok naik, otomatis nggak dikasih tahu oleh petugasnya kan. Misalkan petugasnya kan tahu gitu. Oh maaf deh, sekarang lagi musim hujan gitu, lagi musim badai. Kayaknya tidak memungkinkan untuk naik. Ya, kita kan dapat informasi juga dari situ kan. Ya, makanya penting juga administrasi. Kalau misalnya amit-amitnya nih, kita ya udah mendaki ke gunung dan ternyata misalnya ada cobaan ya seperti gempa dan badai itu gimana ketika memang sudah terjadi gitu ya. Kita lagi di atas gitu. Sebelumnya belum ada pemberitahuan. Ketika ada bencana gitu ya. Kalau ada bencana yang pasti kita jangan dekat dengan istilahnya di luar jalur. Otomatis kalau di luar jalur kan pohon-pohon rapat gitu ya. Kalau di jalur kan jalan masih terbuka gitu. Kita masih bisa ikutin jalur gitu. Apalagi ketika di luar jalur kita bisa saja tertimpa pohon atau terkena longsor. Kan tanah yang di jalur itu kan sering diinjak gitu ya. Jadi lebih padat gitu ya. Dan jangan lari ke bawah. Jangan lari ke atas, Jangan lari ke atas. Kan bisa jadi ini gempa karena gunung mau meletus atau apa kan kita nggak tahu. Vulkanik tektoniknya. Jadi jangan malah kita naik ke sumber vulkanik gitu ya. Ke bawah aja pulang. Jangan maksain, aku belum sampai puncak nih gitu. Aku belum sampai puncak. Ya ente mau sampai puncak tapi sedekahullah atau gimana? Ya milih selamat ya saya bilang. Jadi jangan memaksakan lah. Terus kayaknya jangan panik juga penting ya Bang. Jangan panik. Pentingnya ada yang berpengalaman tuh itu buat menenangkan gitu ya. Ada misalkan di tengah jalan
rombongan kita yang udah nggak kuat nih. Nah, gimana coba cara menghadapi situasi itu kan? Situasinya gitu siapa? Apakah kita ya udah semuanya kita berhenti di sini aja gitu. Kita nggak sampai puncak, sedangkan rombongan yang lain pengen sampai puncak. Nah, itu kan upaya guide juga untuk cari solusi gimana gitu caranya. Jadi dari mulai mental, persiapan pengetahuan gitu. Tuh jauh-jauh hari memang harus disiapin. Harus disiapin. Kita nggak bisa spontan gitu aja. Ya bahaya banget ya. Bahaya banget. Dari pengalaman Bang Wahid pernah nggak misalnya nemuin sesuatu yang fatal gitu di gunung tuh? Pengalaman pribadi pernah saya dulu waktu di Gunung Sindoro kalau nggak salah ya, itu di Jawa Tengah. Itu saya masih ya udah sering mulai nge-guide, tapi pengetahuan saya belum banyak. Saya naik gunung pakai sendal gunung. Judulnya sendal gunung. Ini pengetahuan juga buat sohib semua ya, bahwa sendal gunung tuh sebetulnya bukan dipakai untuk naik gunung. Sendal gunung tuh bukan buat naik gunung. Karena ada lambang gunung doang. Karena ada nama gunung. Tapi sendal gunung tuh benar untuk di gunung, tapi bukan untuk pendakian. Misalkan kita lagi istirahat di tenda, ngecamp. Ya kita kan ke air kemana pakai sendal itu. Gitu. Jadi bukan buat naik gunung. Nah itu waktu itu saya pengalaman naik pakai sendal gunung, nggak pakai kaos kaki. Ketika turun kebetulan medannya batuan, saya nendang batu. Kaki saya yang kanan, kalau saya kukunya itu kebuka dikit lah. Akhirnya berdarah kan. Nah, jadi itu ya, jadi jangan apa istilahnya, jangan nekat lah gitu dari persiapan itu sih. Penting. Saya dari situ belajar berarti benar gitu ya, persiapan itu harus matang gitu ya. Dan pasti itu apa namanya bukan cuma diri sendiri yang rugi ya Bang ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gitu juga rombongan, terus guide juga. Apalagi kalau ada yang hilang misalkan atau jatuh ke jurang. Ada yang jatuh ke jurang ya karena tadi pengetahuan terus ego gitu kan. Wah, saya mah pengen nyampe duluan gitu. Akhirnya rombongannya ditinggal. Nah, kebanyakan yang nyasar tuh kayak gitu biasanya. Dia terpisah dari rombongan. Misalkan berdua duluan depan. Ternyata jalurnya kan mirip-mirip. Banyak kan kayak gitu. Berarti memang harus selalu bareng gitu ya. Benar, selalu bareng. Nah, itu diuji juga kita. Ego kita tuh ketika di gunung ya. Karena sempat ini juga Rick dapat cerita katanya kalau kita naik gunung itu sifat-sifat asli kita keluar gak Bang, bener nggak? Bener juga, kadang bener kadang nggak juga. Tapi seringnya bener. Gitu. Seringnya bener. Kelihatan nih orang bener-bener egois apa enggak ketika makan. Biasanya makan, biasanya makan atau capek tuh kelihatan banget. Semuanya lapar kan. Tapi kita lapar banget gitu. Emang dia nggak lapar banget tuh. Jadi pengennya kita makan merasa banyak. paling lapar banget gitu. Iya gitu. Sama aja. Capek lagi kan. Marah-marah. Jadi itu juga diuji ya Bang ya? Diuji. Jadi kembali ke mental juga sebenarnya itu ya. Persiapan mental juga. Kelihatan sih Rick kalau orang-orang yang naik gunung itu sabar ya. Benar gak? Sabar, insya Allah sabar. Insya Allah. Itu yang Wahid sabar. Alhamdulillah. Nah dari tips-tips yang banyak ini Bang nih, kira-kira ada yang mau disampaikan gak kembali nih buat para soipilah di rumah yang masih pemula banget nih kayak Gian sama Arik yang mau naik gunung. Paling pertama banget dari Bang Wahid apa sih yang harus disiapin? Ya tipsnya adalah teman-teman cari pengetahuan, cari tahu aja. Ya, kita sebagai guide tidak melarang para pendaki yang umum atau yang pemula itu buat naik gunung terserah itu. Yang penting adalah para pendaki ini dibekali dulu dengan pengetahuan aja minimal, tahu aja poin-poin apa saja yang harus dipersiapkan. Minimal kalau bukan untuk rombongannya, untuk diri sendiri aja, biar nggak nyusahin orang lain gitu ya. Kan kita naik gunung kan bukan hanya untuk kita, tapi ada keluarga di rumah yang nunggu. Kan? Itu bro. Jangan lupa pulang. Iya. Jangan sampai cuman gaya-gayaan doang ya naik gunung. Ya tadi balik lagi ke niat juga penting banget ya. Betul, balik lagi niat untuk ibadah pergi juga. untuk pulang. Oke, pergi untuk pulang. Wah, luar biasa Rick ya. Luar biasa banget kan. Udah banyak banget yang kita bahas sama Bang Wahid nih. Akhirnya kita tahu bagaimana persiapan untuk ke gunung gitu. Sampai hal-hal kecil juga pengalaman Bang Wahid juga tadi banyak banget yang udah kita dapetin dari beliau. Gali, dan yang paling penting adalah kita tahu beribadahnya gimana gitu kalau di gunung. Thank you banget nih Bang Wahid udah balik lagi. Terima kasih banyak. Share-share ilmu bareng kita, semoga nggak kapok. Diundang bareng podcast Afternoon ya. Nah, dan yang paling penting nih Gian. Apa-apa? Nah, kalau kita ke gunung dan sebagainya kita juga harus tetap fresh gitu. Bang Wahid juga. Nah, salah satu caranya adalah
pakai parfum Cave edisi Revert Oud Eau de Toilet ini. Nah, kehadiran aroma oud dan ember lekat dengan warisan tradisi budaya, hin gourmand dan vanilla membawa kembali manisnya memori terdahulu. Nah, sentuhan awal rose membuat kita semakin cinta pada tempat kita bermula. Asik. Cocok banget ini Cocok untuk banget. kembali ke alam gitu ya. Seger banget kayaknya ya. Seger banget kita pakai, ya kita seger, yang lain juga ikut nyium seger gitu. Jangan sampai para pendaki jadi terstigma bau itu ya. Siap. Yang lain. Nah, sayang sekali kita sudah Udah di penghujung acara, penghujung Rick. acara, iya. Sekali lagi thank you Bang Wahid. Terima kasih banyak. Udah Bang mau Wahid. bagi-bagi sama kita dan saya pilih di rumah semua. Dan buat saya pilih di rumah, kami Gian, Arik dan Bang Wahid. Ya. Karena udah di penghujung acara nih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung gitu kan. Yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Iya. Tetap di Podcast Afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.